Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan materi dengan pembahasan pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Diawali dengan pertanyaan, pernahkah Anda, peserta didik Anda, mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Mengapa hal tersebut terjadi? Mangga Bapak-bapak, kita awali diskusi kita ini dengan pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi. Pertanyaannya tadi saya ulangi lagi. Peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya, tapi ternyata belum dikerjakan seperti itu. Mangga Pak Darsum, ada pengalaman-pengalaman tersendiri ketika baik pernah menjadi guru ataupun jadi pimpinan saat ini, berbagi pengalaman dengan saya. Mangga. Ya, baik, terima kasih Pak Nur ya. Tentunya ini pernah ya kita menemui hal semacam ini, ya, bahwa tentunya anak memiliki masalah sendiri ya. Anak memiliki kemampuan sebelumnya ya. Ini belum mencapai tingkat kemampuan yang akan kita sampaikan ya ini ya. Jadi itu biasanya kesenjangannya ada di situ ya. Jadi makanya menjadi penting sebelum pembelajaran ini biasanya kita akan melakukan asesmen ya, persepsi begitu ya. Mungkin mengecek materi sebelumnya ya, yang pelajaran minggu yang lalu sudah diberikan, dicoba dicek ya, ditanyakan kembali ya. Mungkin di antara anak ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, dari situlah kita nantinya bisa mengetahui tingkat capaian anak mana yang sudah memiliki dasar ya, dasar capaian yang memadai sehingga bisa lanjut ke materi berikutnya. Mana anak yang dasarnya masih kurang sehingga mungkin perlu ditreatment atau dilakukan dikelompokkan, dilakukan treatment atau pemberian pembelajaran khusus kepada anak tersebut. Nah ini sering terjadi Pak ya, sering terjadi. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Mungkin yang lainnya Pak Agung atau Pak Ajis. Ya, saya sependapat dengan Pak Darsum. Kalau kami biasanya ada namanya skill check worksheet, Pak. Skill check worksheet itu yaitu mengecek prior knowledge anak maupun kompetensi yang harus dikuasai anak sebelumnya, sebelum dia memasuki ke tahap materi baru. Demikian. Baik Pak Agung, mungkin. Memang untuk masalah ya, kenapa si anak itu belum menguasai pelajaran yang harusnya memang sudah dia kuasai. Sekali lagi mungkin tadi termasuk asesmennya juga memang kelihatannya kurang berjalan dengan baik ya. Karena kan tadi seperti tadi asesmen itu ada yang terutama di formatif, itu ada yang di awal, ada yang di tengah, dan di akhir pelajaran. Itu walaupun tidak tertulis itu adalah bentuk asesmen juga. Ini perlu mungkin secara menyeluruh, bahkan lebih bagus mungkin seperti Pak Ajis ada worksheet-nya sebagai kontrol bahwa si anak itu sudah nyampe apa belum dengan materi. Sehingga ketika dia belum, ya tentu diberikan bimbingan atau treatment khusus lah buat dia apabila sudah mencapai.
Yang pasti mengapa hal terjadi pasti karena pencapaiannya emang belum sesuai dengan yang diharapkan dan belum diberikan treatment tentunya oleh guru yang bersangkutan. Nah, intinya sih pada Arsum saya Pak Ajis kelihatannya sama pendapat. Terima kasih Pak Nur. Ya, terima kasih atas serinya dan dari ketiganya yang bisa saya garis bawahi terkait pendapat pertama yaitu dari Pak Darsum mengecek materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kalau Pak Ajis itu dari skill yang dimiliki siswa di awal. Kalau pada Pak Agung itu bimbingan khusus pada anak. Di sini kita akan ngebahas terkait dengan kemampuan siswa, apakah kita mulai dari anak masuk SD atau anak masuk SMP atau SMK. Permasalahannya di sini adalah mungkin lebih akan meluas pembahasan kita daripada materi yang akan disajikan. Apa mungkin ada faktor-faktor lain gitu ya. Faktor-faktor lain baik itu dari segi tingkat orang tua, faktor bawaan, faktor kecerdasannya, lingkungannya, atau dari segi makanannya. Baik, kita lanjutkan bahwa tentunya jawaban untuk pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah. Nah, ini faktor masalah perlu kita diskusikan, teman-teman. Apa aja sih gitu kan. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Kalau saya dari materi ini terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan ketika harus disesuaikan, apakah kemampuan anak yang kurang dengan yang kemampuan yang lebih tinggi kita pisahkan. Kalau dulu kita ada istilah kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Ketika si anak itu mendapatkan kelas A, seolah-olah itu kelas anak-anak pintar gitu. Kalau yang lain kelas C atau D dan seterusnya itu adalah kelas sisa seperti itu. Tapi untuk sekarang ketika memang sekolahan itu mendapatkan siswa yang banyak, pastinya kita membagi rombel itu. Dan ketika terjadi kelas A, kelas B, kelas C istilahnya, itu tidak terjadi lagi bahwa si kelas A itu adalah kelas favorit. Jadi selanjutnya adalah pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan seperti apa sih gitu kan. Supaya ketika materi diajarkan itu mampu terserap oleh anak. Yang pertama adalah pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut juga sebagai teaching at the right level. Selanjutnya adalah yang kedua, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Jadi kelas kita ratakan sehingga anak itu kemampuannya bisa terdeteksi oleh seorang guru. Selanjutnya adalah pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya adalah untuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Artinya guru itu
tidak harus memaksakan kehendak, sebab anak itu beragam kemampuannya. Selanjutnya adalah sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama, tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numeras dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Yang ketiga, setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Yang keempat, kemampuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajaran. Baik, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan ini sudah digunakan di beberapa negara, antara lain India, Kenya, Australia, dan sebagainya. Pada penelitian hasil studi India, dari 200 sekolah yang mengikuti program pelatihan kemampuan membaca, terdapat peningkatan 90% jumlah peserta didik yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita. Peserta didik pada awalnya dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya terlebih dahulu. Lalu diberikan pengajaran selama 1 jam setiap hari sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Hal serupa juga terjadi pada studi serupa lainnya di India, 484 sekolah, dan hanya dalam 50 hari terjadi peningkatan jumlah siswa yang mampu membaca paragraf singkat atau ceritanya sebanyak 33%. Selanjutnya, hal ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkatan kemampuan didik sebagai acuan untuk menyusun pembelajaran, mampu mengembangkan peserta didik lebih baik. Pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Karena itu tentunya akan lebih tepat guna untuk peserta didik itu sendiri. Jika Anda ingin membaca lebih lanjut mengenai hasil dari penggunaan pendekatan ini di berbagai negara, Anda bisa mengakses tautan berikut. Selanjutnya, tahapan untuk ada 3, yaitu ada asesmen untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini biasa disebut juga asesmen diagnostik yang perlu dikenali antara lain potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran anak, dan lain-lain. Yang kedua adalah perencanaan. Setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. Perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkatan kemampuan peserta didik, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen-asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran, atau biasa disebut asesmen formatif
Adapun asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Selanjutnya adalah untuk menerapkan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan yang akhir. Maka kepada bapak-bapak dari pertanyaan ini diawali dengan diskusi, mangga. Ya, terima kasih Pak Nur. Mohon izin. Mangga. Kita saat ini sudah merancang dari BPBK bahwa kita sudah akan menyusun instrumen, ada namanya psikometri VAK, Visual Auditory Kinesthesis. Kemudian kita juga ada memberikan instrumen multiple intelligence. Jadi kita melihat bagaimana kecerdasan majemuk pada tiap anak dan dia keunggulannya di mana. Jadi termasuk dengan profil-profilnya ya, karakteristik atau profil pelajar peserta didik tersebut. Sehingga memang alhamdulillah walas kita sebelum pandemi ini memang rata-rata itu sudah akses ke rumah ya. Sehingga memang memudahkan ketika anak kesulitan atau ada hal-hal yang menjadi concern bersama. Bahkan ada juga Pak, terkadang ada penyakit tertentu ya, yang setelah kunjungan kadang ada orang tua yang belum terbuka, dan itu ketahuannya ketika ada kunjungan ke rumah. Jadi memang berbagai macam strategi yang harus kita lakukan untuk mengetahui potensi, bakat, minat, maupun catatan-catatan berkenan tentang apabila ada kelemahan pada anak tersebut. Demikian Pak. Ya baik, Pak Darsum, terkait dengan pendekatan pengajaran. Baik, barangkali saya hanya menambahkan saja. Ya, artinya apapun pendekatan yang dilakukan ini harus basically atau prinsipnya harus didahului dengan mengenal pribadi si anak itu sendiri. Ya, mengenal anak tentunya mengenal latar belakang keluarganya, mengenal karakteristiknya, mengenal gaya belajarnya, mengenal potensi bakatnya. Tentu untuk mengenal itu semua ada membutuhkan ya representatif untuk menggambarkan si anak itu ya. Nah tadi Pak Ayes sudah apa itu tadi sekolahnya sudah menerapkan ya, ada instrumen apa itu tadi multiple apa Pak Ayes? Multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Ya, kecerdasan majemuk. Terus instrumen apa lagi yang digunakan sejauh ini Pak Ayes? VAK untuk mengetahui gaya belajar siswa. Visual Auditory Kinesthesis. Ya, dengan langkah-langkah itu tentu dipakai oleh semua guru ya. Jadi sebelum mengajar, menetapkan metode pembelajaran, apa yang mau digunakan, tentunya dasar itu anaknya kan sama, cuma diajar oleh guru mapel yang berbeda-beda. Tapi basically kan sama ya. Nah otomatis dengan modal data itu semua guru berangkat dari situ ya. Sehingga apa nantinya anak itu betul-betul pembelajaran yang berpusat pada anak ini betul-betul bisa diterapkan berdasarkan si anak itu sendiri. Jadi bukan persepsi subjektif dari si guru. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Pak Agung, ada? Atau
Mungkin kalau dari saya berkenaan dengan pendekatan pengajaran ya, supaya supaya lebih berhasil gitu. Ya memang alangkah baiknya tadi Pak Darsum sudah memberikan solusi sebetulnya dengan Pak Ajis dengan berbagai macam instrumen dan tekniknya gitu. Mungkin kalau saya alangkah baiknya memang asesmen di awal pelajaran itu dipergunakan minimal paling tidak sifatnya wawancara atau kalau bahasa kita mah ngobrol-ngobrol ya, biar arah siswa itu tahu, yaitu untuk pelajaran masing-masing guru itu sebenarnya menguasai apa aja sih gitu. Jadi tidak secara umum, mungkin setiap mata pelajaran diajak berbincang-bincang untuk pertemuan pertama kah atau memang ada waktu khusus sehingga guru bisa menetapkan nih secara umum atau materi mana aja yang memang materi yang akan dia sampaikan itu udah sejauh mana anak bisa tahu dengan terhadap materi itu atau pelajaran yang bersangkutan. Itu barangkali ya Pak Mus, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke akhir materi dengan dua catatan di bawah ini. Yang pertama adalah ingat bahwa semua anak itu unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar pun mempunyai DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai pendekatan yang berbeda pula dalam belajar. Yang kedua, apa yang dikenali terkait peserta didik juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja. Bisa berupa sesuatu yang sifatnya non-kognitif. Contoh, kesejahteraan psikologi ataupun kognitif. Saya pengen diskusi begini. Jadi pada intinya, dari materi yang saya sampaikan bahwa manusia itu beragam. Jangankan mungkin anak orang tua satu dengan orang tua yang lainnya. Anak yang kembar pun mempunyai perbedaan-perbedaan. Sehingga ketika anak masuk ke lembaga pendidikan, berarti kita disarankan untuk bagaimana mengenali anak-anak itu dari kemampuannya masing-masing. Tidak kita memaksakan materi ini harus dikuasai. Apalagi tadi melihat kepada pemaparan Pak Ajis bahwa proses itu hal yang utama daripada akhir dari penilaian. Namun ketika dari teman-teman tadi masukan bahwa kita harus mengetes atau ngobrol-ngobrol di awal mereka masuk sekolahan. Pertanyaan saya atau buat bahan diskusi buat teman-teman, apakah ada kaitan begini? Ketika saya waktu bikin skripsi itu, judul saya adalah pengaruh kecerdasan orang tua terhadap anaknya. Di mana saya menemukan ketika ada seorang anak menjadi tukang bangunan. Ketika saya teliti dan telaah, ternyata orang tuanya pun menjadi seorang tukang bangunan. Yang selanjutnya juga ada anak yang mampu menjadi kori. Ketika saya teliti, ternyata orang tuanya juga seorang kori. Dan selanjutnya juga ada anak menjadi guru. Ketika saya teliti juga orang tuanya menjadi guru. Apakah itu faktor bawaan dari anak? Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah terkait dengan kemampuan anak. Tadi disimpulkan bahwa anak itu beragam dari kemampuannya. Pertanyaannya atau bahan diskusi kita, apakah ada faktor dari makanan, gitu seperti itu, atau dari faktor dari orang tua yang memang ada tingkat ketidakcerdasan sehingga anaknya pun berimbas seperti itu, atau faktor lingkungan. Begitu teman-teman, permasalahan-permasalahan yang masih saya kaji dan saya kebetulan
berbarengan dengan materi ini. Jadi artinya hal-hal yang saya sampaikan tadi, apakah ada keterkaitan seperti itu? Mangga Pak Darsum, Pak Ajis, Pak Agung, yang terkait dari orang tua yang kurang cerdas, apakah ada hubungan anaknya ketika tidak cerdas dan lain sebagainya tadi. Mangga. Ya. Mohon izin Bapak. Kalau menurut saya Pak Nur, Iya, Pak. terkadang kita melihat kecerdasan itu sempit ya. Sebenarnya kecerdasan itu ada kecerdasan IQ, ada emosional, ada spiritual. Bahkan anak berakhlak, dia mampu berbaris, menyimak, mampu antri, itu termasuk kecerdasan, Pak. Iya. Tapi terkadang kita, terutama kawan itu masih fokus pada materi ya, kognitif. Nah, memang Pak, kita perlu mencermati. Terkadang banyak anak kita yang kognitifnya mungkin ya dirasa kurang, tapi kita bisa jadi belum tahu Pak apa kelebihan si anak itu. Nah, memang itulah terutama memang tugas dari guru maupun kita mampu mengoptimalkan potensi anak itu. Dan tiap anak itu tidak ada yang bodoh, tiap anak itu punya kelebihan, punya kecerdasan, mungkin saja belum muncul Bapak-bapak atau belum dikuatkan ya potensinya. Terima kasih. Mangga Pak Darsum. Ya, barangkali saya hanya nambahkan saja ya. Jadi ini sebetulnya wilayahnya hanya psikologis itu ya. Nah, iya. Yang tahu persis itu. Tetapi kan di kita ada juga BPPK ya, makanya BPPK ini diharapkan di sekolah kita ini betul-betul mengembangkan, bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan anak ya. Kita berikan akses kepada guru BPPK untuk bagaimana dia memiliki kompetensi-kompetensi yang up to date ya, untuk memfasilitasi pertumbuhan anak ini khususnya. Sebetulnya tidak juga ya, artinya bahwa apa yang diraih anak itu identik dengan orang tuanya, itu enggak juga. Itu tergantung banyak faktor ya. Contohnya saya dari kecil ya, orang tua saya petani ya, bapak saya sampai sekarang petani, masih di sawah. Nah, saya melihat petani itu kan begini, kerjanya itu capek sekali ya, tapi hasilnya ya begitu-begitu saja ya. Saya tahu dari kecil itu. Makanya waktu itu saya kemana-mana bawa buku, ya, menggembala kambing kemana-mana itu bawa buku. Tujuannya apa? Saya ingin bukan jadi petani gitu ya. Itu bukan jadi petani. Akhirnya kan saya berbeda ini profesinya dengan orang tua saya ya. Jadi itu nggak mesti juga. Jadi banyak faktor ya. Faksi anak itu sendiri bagaimana dia merespon kehidupan pribadinya dan lingkungannya ya. Makanya saya begini ya. Jadi anak masuk SMK itu pertama kali perkenalkan bagaimana dia mengenal potensinya diri sendiri ya. Bagaimana dia mengenal akunya ya. Aku ini siapa sih ya? Ini apa harapan saya, cita-cita saya ini apa sih? Potensi terbesar siapa? Apa sih yang saya sukai? Apa sih yang tidak saya sukai? Ya, bagaimana karakter saya saat ini? Nah, ini dikenalkan harusnya sejak kecil. Ya, tapi sayangnya seiring pertumbuhan anak dalam bahasa saya, anak karena sulit berhitung ya, hanya di satu sisi orang tuanya bilang bodoh kamu, tolol kamu, itu sering terjadi di lingkungan kita ya. Nah, ini mengkau anak ya. Padahal boleh jadi anak itu sedang mencoba-coba mengeksplorasi diri sendiri ya. Maka yang dibutuhkan adalah penguatan, motivasi, pendampingan ya. Pengertian itu dari kecil ya. Hanya sayangnya kita ini kadang-kadang menjadi pembunuh potensi anak. Guru juga sering terjadi seperti itu ya. Guru-guru yang terlalu saklek ya, bahwa kalau di mapel saya nggak tinggi nilainya, maka nggak saya kasih nilai. Itu adalah pembunuh anaknya. Dia nggak mengenal potensi anak secara unik.
Ya itu kira-kira seperti itu. Jadi nggak semuanya serba kompleks ya keterkaitan. Tapi kalau mau detail ini adalah psikolog yang tahu. Terima kasih. Kira-kira Terima seperti kasih itu. Pak Darsum. Mungkin pada Pak Agung. Sebetulnya kalau saya sih ini udah dibahas semua ya, Pak Ajis, mulai dari karakter anak atau sifat anak. Saya setuju bahwa anak itu tidak ada yang bodoh. Cuma mungkin dia memiliki kelemahan di satu sisi, di sisi lain dia pasti unggul. Gitu. Kemudian untuk yang berkaitan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Pak Nur, berkaitan apakah orang tua berpengaruh kepada nasib anaknya ke depan gitu ya, seolah-olah karena tadi Pak Nur mengumpamakan ketika bapaknya tukang bangunan, anaknya tukang bangunan juga. Ketika bapaknya guru, anaknya jadi guru juga. Ya. Seolah-olah begitu. Ya, itu, nah, ini udah dijelaskan. diskusi. Ya, udah dijelaskan oleh Pak Darsum ya. Memang faktor selain faktor keluarga, lingkungan yang paling kuat adalah kayak yang mempengaruhinya gitu. Jadi intinya sih, memang saya setuju anak tidak ada yang bodoh. Yang ada mungkin dia memiliki kelebihan di bidang yang lainnya. Adapun yang mempengaruhi keberhasilannya adalah banyak faktor, bisa lingkungan, bisa keluarga, bisa juga memang pergaulannya. Nah, itu barangkali Pak Nur ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih pada teman-teman semua atas masukannya, bahwa kita simpulkan anak itu beragam kemampuannya, bagaimana kita selaku pendidik ataupun orang tua mendidik dengan sebaik-baiknya, mengenali mereka bahwa mereka semuanya punya potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.